wajah memang ya, hari ini berseri-seri. Ya saya tadi bercanda dengan Pak Stephen lebih ini fresh wajah. Dan puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat dan kita telah juga bernyanyi, dan puji-pujian yang kita nyanyikan hari ini cukup banyak, lagu-lagu yang bahkan mungkin belum pernah atau jarang kita nyanyikan. Hari ini kita bisa nyanyikan dan saya sangat senang. Dan ya harapannya adalah di kesempatan berikutnya juga kita bisa melakukan hal yang sama. Yang memimpin pujian nantinya bisa memilih lagu-lagu yang cukup baru mungkin bagi kita, sehingga kita bisa menyanyikan lebih banyak lagi ya puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan yang kita akan fokuskan di dalam hal tentang penderitaan, peringatan, penghiburan tentang peringatan tentang penderitaan ya saat ini dan nanti ya. Nah, ini akan kita lihat, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ya. Dalam sekolah minggu dewasa kita nanti kita akan sampai di sana. Nah, hari ini kan kita baru di pasal 12 dan nanti kita akan sampai. Tapi hari ini kita akan membaca Injil Yohanes sebagai perenungan kita di siang hari ini. Yohanes 16 pasal 16 ayat yang ke-33 maksudnya. Ayat 33. Pasal 16 ayat 33. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua dan jemaat bisa mengikutinya. Dan saya harap jemaat juga bisa membaca dengan suara pelan karena saya akan memakai versi yang baru dari Alkitab. Jadi mungkin sekali lagi saya ingin sampaikan, jemaat mungkin bisa mengupdate Alkitabnya ke versi yang baru karena kalau dilihat dari kualitas terjemahannya, versi yang baru ini masih lebih baik daripada yang sebelumnya, masih lebih tepat dari yang sebelumnya. Dan ya saya sangat mengharapkan kalau di kebaktian kita juga, kebaktian umum, semuanya pakai yang buku, yang Alkitab, ya Alkitab, ya, supaya kan kalau yang pakai yang begini kita itu bisa baca, kita bisa apa? Tandai, bisa kasih footnote segala macam, jadi kita lebih mantap. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Saya akan bacakan untuk jemaat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan. Katanya apa? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ya, aku telah mengalahkan dunia. Nah, jadi sejauh sana pembacaan kita jemaat bisa baca berulang-ulang ayat ini dan mungkin bisa dihafal. Ya, boleh nanti direferensikan sebagai ayat hafalan kita nanti. Ya, di dalam warta. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Penghiburan, ya. Penghiburan, peringatan tentang kesusahan hari ini atau bahkan nanti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca, ya, ini langsung sebenarnya dia berbicara tentang bahwa manusia itu dalam realitanya pasti akan ada yang namanya mengalami kesengsaraan itu, atau bahkan yang seperti di sini penganiayaan, ya.
baik secara fisik ataupun secara mental psikologis, ya kan, pasti ada, ya pasti ada. Dan di dunia, ya ini katanya di dunia, ya di dunia, selama kita tinggal di dunia, ya tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari hal ini, tidak ada. Ya. Selama kita ada di bawah kolong langit ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari yang namanya penderitaan ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan, ya kita belajar di setiap hari Rabu tentang eskatologi. Kita sudah masuk di dalam tribulasi, membahas tentang apa itu tribulasi dan apa saja yang akan terjadi. Dan kita lihat bahwa di sana kesusahan, ya, penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh mereka yang hidup di zaman itu, di masa itu. Dan saya sudah katakan bahwa keadaan saat itu adalah keadaan yang begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Alkitab katakan bahwa kesusahan saat itu adalah kesusahan yang di mana sebelumnya tidak pernah terjadi, dan kalau itu terjadi tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, itu di masa tribulasi. Itu di masa tribulasi. Itu terjadi selama berapa tahun? 7 tahun. Selama 7 tahun. Lantas jangan sampai orang berkatakan itu nanti, itu kan selama 7 tahun. Saat ini tidak demikian. Ya benar. Tidak akan menderita seperti penderitaan yang terjadi di masa tribulasi. Tetapi bukan berarti hari ini tidak ada orang Kristen tidak akan menderita, tidak akan teraniaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 katakan, aku melihat bahwa di mesbah jiwa-jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Wah, nah ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Jadi dia melihat bahwa lihatlah mereka yang bertahan, ya kan, masa tribulasi mereka ini, roh-rohnya katanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di Wahyu pasal 7 ayat 14 katanya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya. Di Matius pasal 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya memang benar bahwa kesusahan di masa tribulasi itu mengerikan. Nah, apalagi mereka yang tidak percaya Yesus juga teraniaya, bahkan akan dimatikan. Dan mereka yang ada di dalam Yesus, mau menderita. Karena iblis akan begitu bekerja luar biasa saat itu. Akan menganiaya mereka yang mau mengikut Yesus, supaya kalau bisa mereka menyangkal Yesus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bahwa penganiayaan, penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan itu bukan nanti di masa tribulasi. Di masa tribulasi itu kita katakan itu puncak, ya, nanti puncak. Tetapi hari ini orang Kristen, bahkan sebelum hari ini, sebelumnya, abad-abad sebelumnya, orang Kristen sudah teraniaya. Bahkan jangankan di pertengahan, di abad-abad pertengahan, ya, di zamannya Tuhan Yesus saja orang percaya sudah teraniaya. Ya, kita melihat perjalanan hidup para rasul, ya, ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dipenggal lehernya, dan lain sebagainya. Ya, teraniaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, karena sebab pada waktu tanda diberi dia itu, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita hidup. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang benar bahwa masa tribulasi adalah masa kesusahan besar, dan memang benar bahwa jemaat tidak akan masuk dalam masa tribulasi. Ya. Orang yang hidup ya di masa gereja hari ini yang percaya Yesus, ya, yang telah bertobat, tidak akan masuk dalam masa tribulasi. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kalau begitu berarti orang Kristen tidak akan teraniaya. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak seseorang mengambil keputusan ingin setia di dalam Yesus Kristus, ingin mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saat itu sebenarnya dia sedang memikul apa? Memikul salib bersama Tuhan. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 di sini katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu dan aku telah mengalahkan dunia. Dari bagian pertamanya kata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Justru memang Tuhan kasih tahu. Nah hari ini di luar sana dikumandangkan, jadi orang Kristen akan miskin, jadi orang Kristen tidak akan sakit, jadi orang Kristen tidak akan ada pergumulan itu. Ya. Justru mereka menyangkali pernyataan Tuhan bahwa Tuhan sudah kasih tahu. Jadi orang Kristen harus memikul salib, jadi orang Kristen akan menderita. Dan Tuhan sengaja kasih tahu itu untuk apa katanya? Di sini katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam wow, luar biasa. Dikasih tahu bahwa kita akan menderita supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Agak bertentangan sih dengan akal sehat. Sepintas ya kan? Menderita tapi damai. Teraniaya tapi damai. Ya betul kan? Ya. Tapi nanti kita akan lihat apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini dengan sangat hati-hati sehingga supaya kita bisa memahaminya. Yang pertama katanya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tuhan mengatakan ini kepada murid-murid saat itu. Dan sebenarnya ini karena ini juga terinspirasikan sehingga kita bisa baca hari ini. Berarti ini bukan hanya berlaku bagi para murid saat itu, tetapi berlaku bagi semua orang percaya, semua orang Kristen di sepanjang zaman. Ya. Selama di kolom langit di dunia ini, orang Kristen akan mengalami masalah-masalah fisik. Dan Paulus berkata, dia sebagai seorang rasul dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Wow, tidak ada contoh yang, saya pikir tidak ada contoh yang ini di zaman modern atau di masa perjanjian baru selain para rasul. Salah satunya adalah Paulus. Paulus. Bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus yang bisa membangkitkan bahkan mematikan orang, ya kan? Yang bisa menyembuhkan seseorang tanpa menyentuh. Wah, kan hari ini ada yang katanya ada yang di daerah mana tiba berangkat mati tanpa disentuh. Paulus bisa menyembuhkan orang hanya karena bayangan, hanya karena apa? Kain, ya sapu tangan atau ini apa lengsor,
ya kalau sekasarnya mungkin kain lap. Satu tangan ya lenso bisa menyembuhkan orang. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang di sini, ya dia bersaksi katanya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Paulus menderita. Ada yang menafsirkan ya mungkin ini masalah penglihatan dia, karena saat dia menulis surat ini Paulus berusia sudah cukup tua, ya cukup tua. Mungkin karena sudah ada kesalahan dalam kekurangan dalam dia penglihatan dia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan bahkan kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Wow, saudara, jangankan hanya masalah penglihatan katanya. Wah, di sini diuraikan ya, ketelanjangan, kelaparan, kesesakan, penganiayaan, bahaya atau pedang. Ya, sampai saking mereka menderita ya, sengsara, Paulus bilang kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan sepanjang hari pula, bukan hanya suatu saat, sepanjang hari mereka sudah berpikir kami ini seperti domba sembelihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah bahwa Paulus tahu benar bahwa dia sebagai manusia yang tinggal di dalam daging. Oke, dia adalah orang percaya, tapi dia masih ada di dalam daging. Dia masih ada di bawah kolong langit ini, masih di bumi, ya, di dunia, kata firman Tuhan. Dia tahu bahwa dia ada dalam penderitaan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, wow, di dalam dunia menderita penganiayaan. Saya pikir banyak orang Kristen, apalagi kalau kayak di Manado sini ya kan, Sulawesi Utara, mungkin ada berpikir itu tidak, mungkin ada yang tidak terlalu ini, itu tidak terlalu benar, mungkin hanya 80% benarnya. Buktinya lihatlah kami di Manado enak ya kan, bebas sana sini bergereja enteng-enteng saja gitu kan, ya bebas tenteng Alkitab, lenggang-lenggang, ada yang taruh di ketiak, ada yang taruh di kantong, bebas, nggak ada yang komplain, nggak ada yang ini. Di tempat lain ya kan, di tempat lain masak saja, asapnya keluar, diprotes. Ini orang Kristen masak yang begini. Apalagi kalau kita lihat kayak di Cina, ya, berkumpul berjemaat kayak pencuri, sembunyi-sembunyi, ketahuan ditembak mati, dianiaya. Ya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, intinya di sini, firman Tuhan yang katakan adalah ketika seseorang betul-betul dia mau beriman kepada Yesus Kristus, sebenarnya dia akan diperhadapkan dengan konsekuensi, yaitu dia harus siap memikul salib. Siap memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin ya setengah hari lebih saya dan Pak John jalan, ya, karena kami berempat perginya sampai di sana nyampe mungkin ada jam 10 ya, jam 10. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, kita jalan ya, dan kita ketemu orang, dan salah satunya adalah salah satu simpatisan di sana yang terus dicas, dan kemarin kita temui, dan saya tadi cerita ya, ibunya ini adalah seorang Hindu, mantan Hindu ya, karena dia orang Mali asli, mantan Hindu, dan ngobrol tentang kebenaran. Dia memang sudah Kristen sekarang, tetapi kita temukan memang Kristen yang penting statusnya sudah Kristen ya.
tetapi tidak mengerti apa itu kekristenan sesungguhnya. Sehingga kita sampaikan kebenaran. Ada banyak hal yang ditanyakan. Kita sampaikan, kita jelaskan. Tahu tidak terakhirnya dia ngomong bagaimana? Aduh Pak, kok saya jadi takut ya cari tahu tentang kebenaran, jadi tahu kebenaran. Saya bilang, kenapa? Saya takut. Kalau saya sudah tahu terus tidak bisa lakukan. Saudara yang dikasihkan, mengapa ini bisa terjadi? Karena dia tahu konsekuensinya. Konsekuensi seseorang ketika tahu kebenaran, dia perlu melangkah di dalamnya. Dia perlu melangkah di dalamnya. Kalau dia tidak bisa melakukan kebenaran itu, dia tahu konsekuensinya. Kami yakinkan dia. Justru sampai dia bilang, kalau begitu saya jadinya tidak mau tahu kebenaran. Saya bilang, oh justru itu salah. Karena ketika sudah tahu kebenaran, oke, masih belum bisa ambil keputusan. Tetapi setidaknya peluang untuk diselamatkan itu sudah ada. Peluangnya lebih besar daripada mereka yang belum pernah dengar kebenaran. Dan akhirnya dia mau dengar dan bertanya terus. Dan ya, itu membuat dia mungkin bergejolak karena awalnya dia bilang, saya tidak mau tahu banyak tentang kebenaran, saya takut, dia bilang. Kita sampaikan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang di sini yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah ketika seseorang melangkah mengambil keputusan di dalam Yesus Kristus, hal yang perlu dia ketahui bahwa dia akan menderita penganiayaan. Oke, hari ini belum seberapa, tetapi jelas dia akan menderita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini masih jauh lebih baik. Saya katakan, bahkan ini yang terbaik. Yang terbaik. Kenapa? Karena tidak percaya Yesus menderita atau tidak? Menderita. Juga menderita. Selama dia dibawa ke langit, juga menderita. Masih lebih untuk mana? Tidak percaya Yesus menderita di dunia, atau percaya Yesus yang juga menderita? Mana lebih untung? Ya jelas lebih untung menderita bersama Yesus. Karena menderita bersama Yesus cuma di dunia ini. Di masa yang akan datang tidak. Tapi kalau menderita di luar Yesus, di dunia ini menderita, yang akan datang juga menderita, bahkan lebih menderita lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, yang kedua di sini dari perikop yang kita baca. Yang kedua katanya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini dia. Supaya beroleh damai sejahtera di dalam aku. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya. Ku berikan kepadamu. Di dalam Filipi 4 ayat 7 katakan di sana, ya kan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini. Melampaui segala akal. Makanya saya bilang tadi kan, ya. Menderita, teraniaya, tetapi damai sejahtera. Bukannya damai itu seharusnya orang kalau suka damai hari ini kan pergi di tempat yang adem, di tepi pantai sambil ada dego-dego, di sampingnya ada air kelapa muda sambil pakai kacamata ribbon menatap ke laut, santai, damai. Diiringi dengan suara angin, gesekan pepohonan, damai, tenang. Kok kenapa ini sedang menderita, teraniaya, ya kan? Mungkin di rumah, beras saya tinggal 1 cupah. Dapat gajinya nanti tanggal 1, sekarang baru tanggal 25. Beras tinggal 1 kali masak. Gimana ada damai?
bertentangan, sepintas bertentangan dengan akal sehat. Tapi itulah firman Tuhan bilang, ya kan? Firman Tuhan katakan di sini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Di dalam penderitaan ada kedamaian. Ada kedamaian. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia tidak bisa memahami mengapa orang Kristen harus ditangkap, disiksa, dipenjara, dieksekusi seperti yang terjadi di banyak negara, atau seperti yang teralami oleh para pendahulu kita. Ya. Dunia tidak bisa memahami mengapa Felix Man ketika diseret mau ditenggelamkan, diikat kakinya, mamanya berkata, Felix Man, tetaplah, engkau beriman, nanti kita ketemu. Wah, dunia tidak bisa memahami itu. Dunia tidak bisa memahami mengapa Michael Shermer ketika digantung dalam posisi ya hidup-hidup, lidahnya dipotong dan dibakar, dia hidup-hidup. Tapi dia masih tetap dalam Yesus Kristus. Dunia tidak bisa memahami itu. Saudara, tidak bisa memahami itu. Wow, mengapa? Ada damai yang sejahtera yang mereka miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai. Saya tidak bisa bayangkan Filipi 4 ayat 7 itu ditulis oleh Paulus ya. Surah Filipi kan ditulis oleh Paulus. Dan kita mau dengar Paulus menyatakan tentang tentang kedamaian ini. Emangnya Paulus punya keadaan hidup seperti apa dalam melayani Tuhan? Wah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 hingga ayat 28, karena dikatakan, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku tergantung-gantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Enak enggak jadi Paulus? Enak enggak kehidupan dia? Wow, saudara. Dia sangat tersiksa, menderita, teraniaya. Tapi Paulus punya hidup yang sedemikian itu, bisa berkata, damai sejahtera Allah melampaui akal. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini luar biasa, luar biasa. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Paulus mengalami banyak kesusahan, penderitaan, namun dia berbicara di sini tentang damai sejahtera Allah yang melampaui akal sehat. Ya. Melampaui akal sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini hal yang kalau diselami dengan ilmu pengetahuan hari ini, diselidiki berdasarkan ilmu pengetahuan hari ini oleh ilmuwan segala macam, ini tidak bisa. Ini melampaui segala akal. Akal manusia tidak bisa capai untuk ini sebenarnya. Oleh sebab itu, mari kita lihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Ini habis baterainya.
Oh, biar ada ini. Karena yang ini cuma satu baterai, yang baru satunya yang lama, jadi kayaknya dia sedot malah ya. Ya, dia sedot kalau yang lama dengan yang baru. Oke. Yang ketiga, jemaat yang dikasih Tuhan. Yang ketiga dari perikop yang kita baca dalam Yohanes 16 ayat 33 saya katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca juga di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 yang katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini pernyataan Paulus. Semua yang dialami, dia ingin katakan bahwa itu semua tidak bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat apapun perminta, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya inilah yang membuat semua orang percaya, meskipun dia ada dalam penganiayaan yang sedemikian berat, ya kan? Sedemikian berat. Dalam keadaan ekonomi yang sedemikian terpuruk, dalam keadaan jasmani yang mungkin ini sakitnya sudah tak tertahankan, tetapi dari hatinya dia memiliki kedamaian. Ini alasannya adalah ketika seseorang percaya Yesus, ketika dia mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia satu-satunya. Ketika dia menghayati bahwa saya adalah orang berdosa yang seharusnya saya dihukumkan di atas kayu salib. Seharusnya saya lah yang dibinasakan, dimatikan di sana. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi saya dan dia menggantikan saya di atas kayu salib, dihukumkan, dan dia memberikan posisinya sebagai anak Allah, sebagai orang benar, sebagai orang kudus kepada saya. Dan saat itu saya dikasih jaminan Roh Kudus tinggal di dalam hati saya, dan saya mendapatkan jaminan hidup kekal. Kapanpun Tuhan memanggil saya pasti masuk surga. Masihkah dia bersedih kalau dia menderita? Masihkah? Firman Tuhan bilang, aku lebih suka menderita karena Kristus. Justru jadi lebih suka. Lebih suka menderita karena Kristus. Menderita lebih berat, lebih bagus. Kenapa? Berarti satu, Tuhan semakin dipermuliakan lewat hidup saya. Kedua, saya semakin banyak dapat upah. Ya, inilah yang membuat. Yang ketiga, semakin berat penderitaan, kalau perlu semakin saya cepat mati. Sebenarnya karena Kristus, ya kan? Karena Kristus, bukan karena kebodohan ya. Karena Kristus, justru saya semakin cepat akan bersama-sama dengan Tuhan. Damai. Melampaui segala akal. Segala akal. Melampaui segala akal. Saudara yang dikasih Tuhan,
Ya, Paulus di sini yang sepanjang hari katanya kami dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi keadaan itu tidak dapat memisahkan dia dengan kasih Kristus. Di dalam Injil Yohanes kita sudah baca pasal 10, ya kan? Tidak ada yang bisa merebut katanya domba-dombaku dari aku. Nah, saudara, tapi sayang sih kalau Calvinis berkata, tuh, orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin bisa murtad. Orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin meninggalkan iman. Orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin menjadi tidak selamat. Kan ayat itu. Oh tidak. Ayat itu tidak berkata demikian. Ayat itu berkata bahwa barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang bisa ganggu gugat dia. Selama dia tidak memberontak dan meninggalkan Yesus. Kalau dia tetap ada di dalam Yesus, dia lebih tetap memilih untuk tetap ada di dalam Yesus. Tidak ada yang bisa ganggu gugat dia. Tidak ada. Termasuk penderitaan penganiayaan. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tuhan sudah kasih jaminan. Semua penderitaan, semua penganiayaan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup seseorang, dalam hidup anak-anak Tuhan. Tidak mungkin melampaui batas kekuatan. Tidak mungkin. Itu jaminan dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan bilang, damai itu, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Apalagi akal manusia yang firman Tuhan bilang hikmat dunia tidak mungkin bisa memahami itu. Tidak mungkin bisa. Bagaimana ada orang yang bisa damai kalau dia teraniaya? Bagaimana dia bisa puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan? Orang bilang, dia dalam keadaan berduka. Orang bilang, rumahnya terbakar loh. Orang bilang, itunya loh. Bingung. Tapi itulah damai yang melampaui segala akal. Hanya dimiliki kalau seseorang betul-betul ada di dalam Yesus Kristus. Saya pernah sampaikan ketika 40 hari ya di Kawilea waktu itu Opa. Kita syukuran. Aneh nggak orang mati kita bilang syukuran? Sepintas ada keanehan, ya kan? Tetapi bagi orang Kristen yang sejati, orang benar, ini bukan keanehan. Kenapa? Ya kita bersyukurlah kalau dia mati di dalam Yesus Kristus. Karena kita tahu dia ada di mana sekarang. Ya. Sama halnya, kita bersyukur enggak kita menderita karena di dalam Yesus? Bersyukur. Setidaknya penderitaan itu menunjukkan bahwa kita ini diakui Tuhan sebagai anak. Tuhan menghajar, kalau anak katanya dia hajar. Bahkan kalau sebagai bukti bahwa dia bukan anak-anak gampangan, dalam surat Ibrani katanya dia hajar pakai apa? Pakai rotan malah. Aduh, ketika saya melakukan ini, saya siksa. Kita harus merenung. Puji Tuhan. Tuhan masih ingatkan saya. Karena saya masih diakui sebagai anak yang senantiasa dikasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sekali lagi, kesadaran ini, kemelekan rohani ini hanya bisa dimiliki
oleh orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Yesus Kristus. Oleh orang yang sudah sungguh-sungguh mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kapan? Ketika dia menyadari dia adalah orang berdosa yang harusnya dihukumkan, dan Tuhan mengambil posisinya sebagai orang berdosa itu dihukumkan di atas kayu salib, dan dia terluput dari penghukuman itu, bahkan beralih ke hidup yang kekal. Ketika dia aminkan itu, dia menjadi orang benar di hadapan Allah. Dia diangkat menjadi anak. Dia mendapatkan posisi sebagai orang kudus, titelnya. Dan dia menjadi ahli waris. Dan dia adalah orang yang paling menyadari bahwa saya adalah orang yang telah memiliki kedamaian yang sejati di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah menggoyahkan iman saya. Karena saya tahu di balik ini semua ada janji yang manis menanti saya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami peringatan, informasi bahwa segala sesuatu yang secara manusia, secara jasmani kami lihat sebagai sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang sukar, sesuatu yang membawa kami penderitaan, penganiayaan, itu tidak sebanding dengan apa yang telah menanti kami di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan gentar, tidak akan takut oleh berbagai macam penganiayaan, penderitaan saat ini atau nanti bahkan. Karena kami tahu itu semua tidak sebanding dengan apa yang menanti kami di masa yang akan datang. Tolong kami, kuatkan kami. Dan kami yang belum ada di dalam Yesus Kristus, belum mantap, tolong kami Tuhan, agar kami bisa memantapkan iman kami dalam Yesus. Bisa segera mengambil keputusan. Karena firman-Mu mengingatkan juga, selagi masih dikatakan hari ini, segera. Mengapa? Karena kami diberitahukan juga bahwa dari kami semua yang ada di bawah kolong langit, tidak ada satupun yang tahu kapan kami mati, kapan Tuhan datang, dan kapan Tuhan mengeraskan hati seseorang. Oleh sebab itu, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian nomor 169. 169, sungguh lembut suara Yesus memanggil siapapun yang mendengar panggilannya. Dia memanggil dengan suara lembut. Ayat yang pertama.